Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara menghitung dosis untuk praktikum farmakologi. Nah, biasanya dosis obat untuk praktikum hewan uji di laboratorium farmakologi didasarkan dari pemakaian di manusia. Nah, bisakah mengkonversi dosis antar makhluk? Bisa. Jadi, kita nanti akan belajar bagaimana cara menghitung dosis dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain. Misalnya, pemakaian empiris di masyarakat oleh manusia, kemudian akan diuji efeknya secara laboratorium kepada hewan uji tentunya, misalnya tikus. Nah, nanti kita bisa mengkonversi dosisnya. Nah, untuk caranya bagaimana? Nanti kita akan cek konversi dosis berupa tabel, kemudian kita juga harus cek volume pemberian maksimal pada tiap hewan uji. Oke, di sini saya tunjukkan tabel konversi dosis untuk perhitungan dosis antar makhluk hidup ya. Kita lihat di sini ada tulisan mencit. Nah, ini hewan uji mencit. Nah, ini ada berat 20 gram. Artinya apa? Jadi bobot standar pada tabel konversi untuk mencit seberat 20 gram. Nah, kemudian untuk tikus, berat standar untuk tikus dalam tabel konversi seberat 200 gram. Kemudian untuk marmut 400 gram, kelinci 1,5 kg, kucing 2 kg, kera 4 kg, anjing 12 kg, dan manusia untuk bobot standar dalam tabel konversi ini seberat 70 kg. Kemudian kok ada yang ke kanan juga ya dan yang ke bawah. Nah, yang ke bawah ini nanti kita lihat untuk dosis yang sudah diketahui. Dan yang sebelah kanan ini kita lihat untuk dosis yang akan dicari. Misalnya saja, di sini kita tadi kan mengetahui dosis dari manusia ya. Kemudian kita ingin mengetahui faktor konversi karena kita makainya tikus. Maka berapa nanti faktor konversi dari mencit ke tikus? Kita tarik garis antara manusia dengan tikus ini ya. Manusia, nah di sini, nah ini bertemu dengan tikus ya. Didapatkan angka 0,018. Artinya apa? Jadi faktor konversi dari manusia 70 kg ke tikus 200 gram sebesar 0,018. Nah, faktor konversi ini nantinya yang akan kita gunakan untuk mengkonversi dari dosis manusia ke dosis tikus. Kemudian, selain faktor konversi, tadi ada yang harus kita lihat juga, volume maksimal yang dapat diberikan pada hewan uji. Nah, ini sebenarnya apa sih? Kita tahu hewan uji itu mempunyai berat masing-masing ya. Jadi ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang besar sekali. Nah, dari perbedaan ukuran badannya ini, maka akan berbeda juga volume maksimal yang akan diberikan. Misalnya saja, pada hewan uji mencit, kita mau memberikan obat uji secara peroral. Secara peroral, berarti peroral itu lewat mulut ya. Berapa volume maksimal yang bisa kita berikan pada mencit secara oral? Volume maksimalnya adalah 1,0 ml. Lebih dari itu gimana? Nggak boleh. Jadi maksimal 1,0 ml. Kalau misalnya 0,5 ml bagaimana? Ya, boleh. Karena belum melebihi volume maksimal. Nah, satu contoh lagi, kalau kita mau memberikan obat uji kepada tikus ya, melalui intravena. Intravena berarti melalui pembuluh vena ya. Nah, berbeda dengan oral, maka kita lihat
melalui vena, berapa volume oral maksimal yang berapa volume secara intravena yang bisa kita berikan? Sebesar 1,0 ml. Jadi kita nggak boleh melebihi angka 1,0 ml untuk dapat memberikan obat pada tikus melalui rute intravena. Yang lainnya juga seperti itu ya. Kemudian, untuk memberikan obat atau sediaan uji kepada hewan uji, kita perlu alat. Jadi kita nggak bisa pakai sendok ya. Biasa yang kita pakai adalah jarum. Nah, jarum itu nanti ada dua jenis, ada jarum oral dan jarum parenteral. Nah, bedanya apa? Untuk jarum oral itu tumpul ujungnya, kemudian untuk yang intramuskular, subkutan, intraperitoneal, kemudian intravena, itu nanti sama dengan jarum dengan spet yang ada di manusia ya, yang digunakan untuk menyuntik atau memberikan obat secara parenteral. Nah, besarnya berbeda-beda. Jangan kebalik nanti kita memberikan obat pada mencit, kemudian kita pakai sonde tikus. Terlalu besar nanti. Jadi, ujung tumpul pada spet itu tidak bisa masuk pada mulutnya. Akibatnya apa? Akibatnya ya kita nggak bisa memberikan obatnya. Nanti bisa tumpah-tumpah keluar ya. Sehingga dosis yang kita berikan itu bukan dosis yang sesuai hitungannya. Akibatnya apa? Ya nanti hasilnya nggak valid. Gitu ya. Oke, sekarang kita latihan menghitung dosis. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, lihat bobot pada hewan atau manusia yang telah diketahui dosisnya. Kemudian yang kedua, hitung ke dosis absolutnya, yaitu dosis yang sesuai dengan bobot pada tabel konversi. Kemudian yang ketiga, baru hitung dosis ke jenis makhluk hidup yang dicari dengan faktor konversi. Nah, kita latihan pertama, konversi dosis dari manusia ke hewan. Nah, untuk soal nomor 1 ini, ke berat standar hewan uji artinya apa? Ke berat sesuai dengan yang di tabel konversi. Kita lihat ya. Nah, ini saya cropkan tabel konversi. Karena kita mau mencari dosis untuk tikus dari dosis manusia. Jadi, tadi yang sebelah kiri ke bawah ya ada beberapa makhluk. Nah, saya ambil yang manusia, kemudian yang di sini saya ambil semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Jika dosis manusia sebesar 300 mg per 70 kg berat badan, berapa dosis untuk tikus 200 gram? Nah, saya bilang tadi kan menghitung ke berat standar. Nah, kita tahu bahwa berat standar untuk tikus itu seberat 200 gram. Nah, berapa faktor konversi dari manusia ke tikus? Faktor konversinya sebesar 0,018. 0,018. Nah, baru kita bisa menghitung dosis dari manusia ke tikus. Bagaimana cara menghitungnya? Dosis untuk tikus sama dengan dosis manusia dikalikan faktor konversi dari manusia ke tikus. Berapa tadi dosisnya? 300 mg. 300 mg kali faktor konversinya 0,018 didapatkan dosis 5,4 mg per 200 gram berat badan tikus. Jadi, jika ditanya berapa dosis tikus 200 gram, jika diketahui dosis manusia 300 mg per 70 kg berat badan, jawabnya 5,4 mg per 200 gram berat badan tikus. Kemudian, soal yang kedua. Jika diketahui dosis manusia sebesar 200 mg per kilogram berat badan. Berbeda dengan soal yang di sini tadi ya. Yang soal pertama per 70 kg artinya apa? Artinya dosis ini sudah dalam satuan berat standar. Kita tidak perlu lagi mencari ke dosis dalam satuan berat standar. Nah, untuk soal yang kedua ini diketahuinya per kilogram berat badan manusia. Maka, berapa dosis untuk mencit 20 gram? Nah, yang ditanyakan masih sama ya. Mencit 20
gram artinya mencit dalam berat standar sesuai dengan tabel konversi. Nah, kita jawab ya pertanyaannya. Kita tahu faktor konversi dari manusia ke mencit sebesar 0,026. Ini tabelnya ya. Dari manusia ke mencit 0,026. Nah, dosis untuk manusia 70 kg, di sini sesuai dengan tabel konversi, kita cari dulu dosis untuk manusia dengan berat 70 kg. Karena yang diketahui tadi per kilogram berat badan. Jadi 20 mg per 70 kg berat badan dikalikan 70 kg. Kita dapatkan dosis 1400 mg. Atau kalau dijadikan gram berarti 1,4 gram per 70 kg berat badan manusia. Nah, setelah ini baru kita bisa konversi ke dosis tikus. Ini dosis mencit ya. Dosis mencit karena pertanyaannya adalah untuk mencit. Nah, untuk dosis mencit sama dengan faktor konversi dikalikan dosis manusia. Faktor konversi siapa? Dari manusia ke mencit. Berapa? Nah, ini dosisnya tadi yang didapat tadi per kilogram ya, per 70 kg ya. 1,4 per 70 kg dikalikan faktor konversi dari manusia ke mencit 0,026 sama dengan 0,00364 gram. Atau kalau kita jadikan satuan miligram sama dengan 3,64 mg per 20 gram berat badan mencit. Nah, ini dulu ya, silahkan dipelajari dari depan lagi sampai didapatkan kepahaman.